Halo, berjumpa lagi di channel Adrian ya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai speaker ya. Di sini ada speaker ya. Ini speakernya speaker Bluetooth ya. Jadi seperti ini. Nah, mereknya adalah Rinre ya. Nah, speaker ini saya belum tahu ya kerusakannya apa ya. Jadi kita akan coba aja ya. Jadi kita akan membongkar speaker ini, rusaknya itu apa ya. Mungkin ada saudara-saudara atau teman-teman semua yang memiliki speaker seperti ini lalu rusak. Nah, mungkin bisa diperbaiki sendiri ya. Jadi tidak perlu ke tempat servis. Nah, supaya dapat ilmunya. Oke. Kita akan coba ya. Kita akan tancapkan kabel listrik ini ke listrik ya. Kita akan coba. Ini kita lihat. Maaf saya geser sedikit ya. Nah, kita akan coba ya. Ini kita akan tancap ini ke sini. Apa yang terjadi? Sebelum kita tancap, kita nyalakan aja dulu. Ini ada tombol on off-nya. Ya, ada tombol on off-nya. Kita posisi on, kita tekan on-nya. Kemudian kita coba. Ternyata tidak menyala sama sekali ya. Jadi ini mati total ya. Jadi ini tidak ada indikator nyala. Oke. Sekarang kita akan eksekusi untuk membukanya ya. Nah, kita akan membukanya dari belakang ya. Jadi membuka speaker ini bukan dari depan, tapi dari belakang ya. Nah, di sini ada more ya. Di sini sudah saya buka ya more-nya ya. Nah, ini ada more-nya ada berapa ya? Kita hitung ya. Titik ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurang lebih nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 more yang harus kita buka. Kemudian ada 2 lagi tambahan di sini. Ya, tapi ini tidak perlu dibuka juga tidak apa-apa. Ini nggak masalah, oke ya. Jadi kita buka 10 dulu, kemudian kita tarik. Bagaimana cara bukanya? Kita tarik aja kabel ini pelan-pelan, sama di bagian atasnya ya. Pakai tangan begini bisa. Jangan kita cukit ya, jangan dicukit nanti rusak ya. Jadi kita gunakan aja tarik. Nah, kalau bisa buka seperti ini. Nah, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, jadi rangkaiannya itu cuma ada ini tok, sama di depan ya, sama di bagian depan itu juga ada rangkaian kontrolnya ya. Kemudian ini bagian apa? Ini adalah bagian rangkaian power ya. Di sini ada rangkaian power. Nah, ini adalah rangkaian power supply-nya ya. Jadi menggunakan rangkaian power switching ya. Di sini. Kemudian ini ada lagi di bagian sini yang menggunakan pendingin ini ya. Nah, maaf ya jika tidak kelihatan. Nah, ini adalah rangkaian power amplinya ya, jadi penguatannya ya. Nah, yang rusak apa? Tentunya bukan bagian power ampli ya, karena ini kondisinya mati total, maka adalah bagian power supply ya. Ini bagian power supply-nya itu ini ya. Power switching-nya. Oke. Sebelum kita memperbaiki ini, kan kita sudah buka ya. Ya, more-nya itu sudah dibuka menggunakan obeng ya. Kemudian kita harus punya alat ukur ya, yang namanya adalah avometer ya. Saya di sini menggunakan avometer digital ya. Yuk kita eksekusi aja. Kita coba ya. Ini kita akan coba eksekusi. Apanya ya yang rusak ya? Oke. Kita langsung aja ya eksekusi. Di sini saya menggunakan simbol dioda ya. Kalau avometernya analog dan jarum ya, bisa menggunakan ohm ya, sama aja. Jadi intinya itu kita hanya mengandalkan kalau hubung singkat seperti ini. Nah, ini kita hanya ingin tahu ini kalau hubung singkat ya. Oke. Kita akan tes mananya yang rusak. Di sini di rangkaian power supply ini. Nah, ini ya. Ini rangkaian power supply ini. Ini kalau saya singkirkan ya.
Di sini ada namanya fuse ya, fuse. Jadi bentuknya mungkin seperti yang ada di foto ini. Nah, itu adalah fuse-nya. Jadi kita fuse-nya itu kita ukur ya, kita ukur fuse. Kalau tidak bunyi seperti ini, berarti fuse-nya putus, berarti rusak ya. Saya ulangin lagi ya, kalau fuse tidak konslet seperti ini berarti fuse-nya rusak, putus, berarti di dalam ada yang konslet ya. Oke, sekarang kita akan cek ya fuse-nya. Ternyata fuse-nya setelah kita ukur dia tidak berbunyi. Nah, ini dia tidak berbunyi fuse-nya. Kalau fuse-nya putus, jangan senang dulu ya. Pasti ada penyebabnya yang mengakibatkan fuse menjadi putus. Kita cari, kita posisikan ini seperti ini. Jadi kita posisikan tidur ya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, mohon maaf ya jika tidak kelihatan, bisa ditekan lagi. Nah, seperti ini. Oh, nah, di sini, yuk kita akan belajar bersama ya. Apanya ya yang rusak ya? Oke. Di sini ada kabel listrik ya. Di sini ada kabel listrik. Nah, ini tadi dari kabel listrik. Kemudian dia ada saklarnya. Nah, dari kabel listrik ini dia terhubung fuse. Nah, ini ke sini. Nah, yuk kita ukur lagi fuse-nya. Oh iya, tidak bunyi ya. Jadi fuse-nya itu tidak bunyi. Wah, kelihatan ya punya ya. Ya, mohon maaf ya jika tidak kelihatan. Nah, oke, mungkin gini aja ya. Nah, oke, sekarang kita ukur dulu output dari dioda. Ada, kalau di rangkaian listrik itu ada dioda IN 4007 ya, itu rangkaiannya dioda bridge ya. Jadi H bridge ya maksud saya. Dia ada rangkaian di situ dioda bridge-nya 4 buah dioda ya. Kita cek langsung aja di elko ya. Kita cek, ukur di elko positif dan negatifnya. Nah, positif negatif di sini tidak boleh konslet. Nah, ini tidak konslet. Jadi dia tidak bunyi. Nah, yang ini juga. Nah, ini tidak bunyi. Oke, karena sudah tidak bunyi, kita cek mundur, cek diodanya ya. Kita cek setiap ini ada 4 buah dioda ya. Jadi ini 1 2 3 4. Jadi 1 2 3 4. Jadi nah, ini kita ukur ini ke sini. Nah, ini tidak konslet ya, tidak bunyi. Nah, ini coba satunya. Nah, oke, ini normal mengeluarkan angka. Kita bolak-balik ya. Kemudian satunya kita coba bawahnya. Nah, ini bunyi. Wah, ini diodanya konslet. Kita balik. Ternyata dioda ini konslet. Ada satu ya. Ketemu satu rusak ya, dioda rusak. Kemudian satu lagi. Oke, ini normal. Oke, kita cek lagi yang dioda satu lagi terakhir. Wah, bunyi juga ini ternyata. Berarti ada 2 buah dioda sudah ketemu ya, rusak ya. Jadi rusaknya dioda itu adalah konslet ya, hubung singkat. Kalau tidak bunyi berarti tidak hubung singkat, berarti dioda itu normal. Tapi dibalik harus mengeluarkan angka ya. Kalau yang jarum mungkin jarumnya akan bergerak ya. Oke. Dan menunjukkan angka bukan 0 ya, bukan 0 ohm, tetapi harus mengandung angka ya. Mungkin angkanya kurang lebih ya ada 100 ohm atau berapa ya, tergantung dari diodanya. Oke, jika sudah kita langsung aja eksekusi yang konslet tadi, yang ini kita akan eksekusi. Kalau mengeksekusi kita harus sediakan dulu solder ya, wajib ya, kita harus sediakan solder. Oke, saya akan menyalakan dulu soldernya. Oke, kita solder ini sudah siap ya. Oke, kita langsung aja melepas komponen yang tadi konslet ya, diodanya tadi. Nah, ini di sini satu menggunakan timah ya. Jadi ini kita solder dulu, terus baru kita lepas ya, sama yang bawah ini tadi ya, yang konslet ya. Oke. Oke, jika sudah, kita gunakan desoldering ya. Jadi ini kita sedot.
Nah, ini saya singkirkan dulu aja. Oke. Nah, ini satu sudah lepas, tinggal satunya lagi. Oke, dua lepas. Ini diodanya ya. Nah, ini adalah diodanya. Nilainya yaitu IN4007. Jadi kalau kita ukur ini menggunakan ini ya. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, oke. Ini kalau kita ukur, nah ini satu sembarang ya, posisi kita probe-nya ini bebas. Nah, ini bunyi. Nah, ini berarti konslet ya. Jadi dioda ini sudah konslet. Coba satunya lagi. Oke, sama diodanya juga ada konslet. Oke, sekarang kita ganti ya. Ini saya udah punya diodanya yang baru. Nah, ini saya sudah punya diodanya yang baru ya. Kita eksekusi aja langsung. Kita langsung pasang. Nah, ini ya, kita pasang dulu diodanya. Ingat, pemasangan tidak boleh terbalik ya. Jika terbalik, dipastikan diodanya pasti rusak lagi atau konslet. Di situ ada putih-putih ya. Jadi ini kalau di ini, nah seperti ini. Perhatikan ya, ini di sini mohon maaf ya jika tidak kelihatan, teman saya akan menunjukkan di sini ada putih yang tebal, itu bagian katodanya ya. Jadi disamakan dengan dioda yang baru juga ada putih-putihnya. Nah, yang putih itu kita posisikan yang sama dengan putihnya ya. Jadi katoda ketemu dengan katoda, anoda dan anoda ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita ini sama. Nah, jika sudah, ini kita solder lagi. Ini kita tegur sedikit supaya tidak jatuh. Oh. Oke. Nah, ini kita akan solder lagi. Ya, ini kita sudah pasang ya diodanya. Oke. Kita potong dulu. Kita potong dahulu. Oke, kakinya sudah terpotong. Sekarang kita ganti fuse-nya ya. Jadi kita harus ganti fuse-nya. Nah, bagaimana cara untuk mengganti fuse-nya? Kita tidak perlu repot-repot mencari fuse ya. Fuse-nya seperti itu mungkin rada sulit. Kita gantikan dengan kabel ukuran yang diameternya sangat tipis.
Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah alternatif pengganti fuse ya. Nah, ini kita gunakan kabel ya, sembarang ya, kabelnya cuman ini, kabel ini saya cuma ngambil kabel serabut tapi cuma 1 biji aja. Nah, ambil yang tipisnya ini, yang kecil ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ya, jangan coba-coba ya. Jika tidak berani, ini kalau berani ya nggak apa-apa. Biasanya saya seperti ini caranya, hanya untuk ngetes ya. Jadi kita pengen tahu agar bisa hidup apa enggak gitu loh. Ya, oke. Serabutnya kita ambil, kawatnya cuman 1 biji ya, bukan yang tebal ya. Ingat, 1 biji aja. Nah, ini. Nah, ini ya, yang ini. Nah, ini kita ambil 1 biji aja. Terus kita pasang di fuse-nya ini, tadi ada di sini ya letaknya. Nah, ini sama ini fuse di sini. Oke. Kita langsung aja eksekusi, kita solder dahulu. Ini sama ini berarti ya. Oke. Nah, ini kita akan langsung oke, sudah. Pengganti fuse sudah. Kita putuskan dulu. Oke, pengganti fuse sudah. Nah, sekarang kita tinggal coba. Ya, ini kan sudah kita ganti ya. Jadi kita tes dulu apakah masih ada yang konslet. Ya. Saya ulangin ya, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ada pengganti fuse-nya adalah ini. Nah, ini ke sini ya. Nah, ini ke sini. Ya, ini 1, 2 ini ya. Ini dikasih kawat ya, jadi karena ini fuse-nya. Oke, sekarang kita akan coba pakai dioda lagi ya. Kita tes dulu apakah masih ada yang konslet. Oke, aman. Ini. Duh. Oke, coba kita balik, sudah tidak bunyi lagi. Dioda yang kita ganti juga sudah aman. Oke. Sekarang kita akan coba hidupkan. Oh iya, di sini ada dioda zener ya. Kita balik. Coba kita cek dulu, di sini ada dioda zener. Apakah dioda zenernya? Oh, enggak. Oke, ini sudah jadi ya. Kita tinggal coba dulu. Kalau misalkan kita coba listriknya jelek, berarti masih ada yang konslet ya. Jadi kita harus gunakan alternatif yang lain ya. Berarti IC-nya rusak ya. IC apa? IC switchingnya rusak. Tapi kalau misalkan bisa hidup, ya syukur ya. Oke, sepertinya bisa hidup guys. Coba ya, kita tutup dulu. Nanti saya akan beritahu triknya supaya ini supaya aman ya. Jadi ada sarannya. Kita coba ya. Kita bisa hidup. Berhasil ya. Nah,
ada plastik, boleh ditutup langsung dipakai. Nah, oke, sekian pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Adrian pada video berikutnya, dan semoga bisa bermanfaat dan bye bye.